Bimers, apa kabar? Saya Ruth Saragi, dosen Universitas Bunda Mulia, dan saya akan membawakan UBM Podcast. Di UBM Podcast ini kita akan membahas sesuatu yang seru-seru, yang menarik, dan tentunya bersama narasumber yang expert di bidangnya. Nah, Bimers, sebelum kita masuk nih ke topik hari ini, Bimers pernah nggak sih, misalnya nih ya, lagi ngobrol sama teman-teman satu geng gitu kan, sama bestie-bestinya Bimers, terus kayak asik nih kayaknya liburan ke Bali gitu kan. Terus tahu Bimers buka nih sosial media Instagram, banyak banget tuh iklan-iklan, diskon villa lah, tiket diskon pesawat, diskon tiket pesawat lah dan lain-lain. Terus aduh, serem banget nih kayaknya obrolan kita nih direkam nih, didengar nih sama teknologi gitu. Nah, ini sesuatu yang menarik untuk dibahas karena kita sudah lekat dengan namanya artificial intelligence. Seperti apa sih artificial intelligence, data science, bahkan sekarang sudah ramai ya ChatGPT. Itu yang akan kita bahas di UBM Podcast kali ini, dan sudah bersama saya Bapak Dr. Irfan Bastian. Halo Pak Irfan. Halo Ibu Ruth. Apa kabar? Ya, baik saja. Gimana kabarnya? Baik juga. Dan Bimers, Pak Irfan ini adalah seorang VP Data Science di Tiket.com. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, jadi kalau liburan tuh ya, tiba-tiba diskon pesawat, nah dari Tiket.com. Nah, Bapak ini di organisasi Bapak ini. Oke, Pak Irfan Bastian, seperti yang tadi saya sampaikan ya tentang artificial intelligence, kayaknya berat sekali memang, tapi kita nggak bisa ya Pak terhindar dari itu karena kita lagi hidup di zaman itu gitu ya Pak ya? Benar sekali ya. Jadi menurut saya adalah artificial intelligence adalah hal yang normal yang ada di zaman sekarang ini. Jadi bagaimana kita bisa hidup bersama, kita bisa menggunakan barang-barang yang menggunakan AI ini untuk kehidupan kita, untuk meningkatkan kualitas hidup kita, itu adalah hal yang benar. Pikirkan, AI ini sama seperti komputer, AI ini sama dengan listrik, di mana kita juga menggunakan listrik, menggunakan komputer, dan itu bukan hal yang asing buat kita lagi. Iya, ibarat kayak dulu kita flashback ke zaman dulu banget, belum ada listrik, terus kalau kita menolak adanya keberadaan listrik, nggak bisa kita hidup sampai dengan sekarang ya Pak ya? Benar sekali. Oke, sebelum kita ngomong nih Pak tentang artificial intelligence AI ini, sebenarnya bagaimana sih teknologi ini mengumpulkan data? Kayak tadi ya saya sebutkan, kita lagi ngobrol, tiba-tiba ada iklan gitu kan, kita merasa bahwa kita seperti tidak punya ruang lagi untuk diri kita, semua itu udah dibuka sama teknologi. Nah, seorang VP Data Science, bagaimana sih menjelaskan ke Bimers yang ada di rumah? Jadi semuanya berdasarkan big data. Jadi big data adalah sebuah teknologi bagaimana perusahaan-perusahaan atau organisasi teknologi mengumpulkan data-data yang ada secara publik untuk dipelajari dan diolah sehingga bisa dibuat model-model artificial intelligence dan machine learning. Kemudian model ini dipergunakan dan dikembalikan kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa mendapatkan personalized informasi, bisa berarti video, gambar, tulisan, website, dan lain-lain. Seperti misalnya kita ambil contoh Netflix. Kalau misalnya di Netflix itu kan kita bisa tahu sendiri bahwa kita hanya membuka Netflix-nya, dan dari Netflix yang ada ini kita mendapatkan video-video atau movie yang kita suka. Iya, betul. Spotify, kita bisa diberikan lagu-lagu yang kita bisa enjoy. Jadi hal-hal ini semua adalah hal-hal yang dipergunakan dan diperuntukkan untuk kenyamanan user kita. Dan seperti juga tadi misalnya ke Bali, itu bagaimana kita bisa dibuat senyaman mungkin tanpa kita perlu mencari banyak hal, tapi sudah disuguhkan di depan kita, biasanya ditambahin dengan diskon dan promosi. Kalau kita emang rencana udah mau ke Bali dan diberikan trip ke Bali dengan diskon, mengapa tidak? Jadi kita harus take advantage dan enjoy apa yang diberikan oleh AI ini, bukannya sebagai hal yang harus ditakutkan atau hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi artinya bukan berarti bahwa kita nih sebagai pengguna teknologi gitu ya Pak Irfan ya, bahwa kita nggak punya rahasia lagi, semuanya tuh udah ada yang dengerin, semua itu ada yang mencatat algoritma dan sebagainya, itu enggak ya Pak ya? Enggak. Pertama, HP kita, smartphone kita tidak pernah merekam suara kita tanpa seizin untuk kita rekam suaranya. Bagaimana mungkin kalau kita lagi diskusi, yuk kita ke Bali, dan secara kebetulan muncul iklan diskon ke Bali, villa 20%, itu ada sebabnya. Dan sebabnya bukan karena kita direkam, tetapi karena model-model artificial intelligence membuat grouping-grouping tertentu, di mana adalah orang-orang yang mungkin tertarik untuk melakukan trip ke Bali, bisa diberikan informasi yang dekat dengan mereka. Dan itu modelnya terus belajar dan terus bekerja. Kalau misalnya kita ngeklik
berarti modelnya berkata, oh ternyata benar, user ini termasuk user yang ingin melakukan trip ke Bali. Kalau kita tidak ngeklik dan kita nge-scroll, kita lewatkan itu, model AI belajar lagi, oh ternyata user ini bukan termasuk grup di sini, berarti nanti dikasih yang lain untuk pembelajaran berikutnya. Betul. Jadi itu yang terjadi di belakang layar. Oke, artinya grouping itu bisa berubah terus ya Pak Selalu. Irfan ya? Jadi ini mungkin istilahnya adalah dynamic user journey. Jadi user journey yang berbeda-beda akan secara dynamic dipelajari terus. Oleh karena itulah kenapa personalize yang ada dari banyak teknologi platform termasuk misalnya tiket.com bisa memberikan flight, penerbangan, hotels, villa, attraction kayak misalnya tempat wisata ke Ancol atau Jatim Park sangat cocok buat kita karena platform ini terus mempelajari habitual kita dan mungkin Ibu Ruth kalau ada family mungkin pengen ke Ancol. Kalau misalnya Irfan mungkin suka hal-hal yang menantang, mungkin bisa ke Disneyland atau kemana. Jadi hal-hal ini yang terus dipelajari sehingga akan terus selalu akurat untuk usernya demi kenyamanan user tersebut. Nah, yang menarik nih Pak Irfan, terus kapan dan di mana sebenarnya kita nih sebagai teknologi user memberikan data kita? Apakah ketika misalnya saya googling nih Pak Irfan Bastian, itu tuh saya sudah memberikan data kepada artificial intelligence? Macam-macam. Jadi kita harus bisa melihat yang pertama adalah within organization dan outside organization. Oke. Kalau within organization misalnya Instagram mempelajari dari like, komen dan lain-lain. Kalau saya nge-like gambar seorang anjing yang lucu, mungkin orang ini adalah pencinta hewan. Kalau saya mengkomen teman saya foto di depan makanan enak, mungkin orang ini suka explore restoran-restoran baru. Kalau misalnya di tiket.com sama, apa kita melihat hotel-hotel itu kita masuk membaca PDP atau product detail page-nya, ataupun kita mencari dari kita yang kita inputkan apakah Kempinski ataupun Mulia dan lain-lain, itu semua dipelajari dan dari hasil transaksi atau booking, orang ini pernah tinggal dulu di hotel Mulia atau hotel manapun itu semuanya ada dipelajari. History kita semua dipelajari. Semua dipelajari. Jadi kalau tadi di Google juga membuat artificial intelligence mereka sendiri, semua search yang kita lakukan menjadi bahan pembelajaran oleh AI milik Google. Oke. Nah, Beamers nih pasti ada juga nih menggunakan sosial media kayak Instagram nih Pak. Nggak pernah dia ada aktivitas apapun, dia cuma kepo aja. Apakah dia juga sudah memberikan data untuk itu Pak? Tentu saja. Jadi karena yang kita harus tahu adalah semua kita buat dan didesain untuk kenyamanan user tersebut. Jadi seperti misalnya kalau kita jalan dari sini ke toilet atau jalan dari sini ke ruang guru, kita jalannya lewat mana, kita jalannya lewat tangga atau lewat mana, itu adalah habitual kita. Dan itu habitual di dunia nyata. Di dunia digital, kita juga punya habitual. Apa kita menggunakan search engine, apa kita langsung dari address-nya kita ketik www.ubm.com dan lain-lain. Habitual ini adalah hal-hal yang dipelajari oleh berbagai organisasi itu untuk melihat mana yang paling cocok buat user-user tersebut untuk demi kenyamanan mereka. Jadi semuanya adalah data. Dan data luas sekali. Saya pernah berkata bahwa kepada tim saya juga gitu, bahwa data is the new oil di abad ke-21. Jadi artinya mungkin 50-100 tahun yang lalu perusahaan yang besar itu adalah perusahaan-perusahaan di bidang minyak misal, karena mereka menghasilkan minyak untuk berbagai macam keperluan. Sekarang perusahaan terbesar di dunia misalnya Google, Facebook dan lain-lain, mereka besar karena data. Google punya search data, Facebook punya Instagram dan Facebook data dan lain-lain. Jadi mereka besar karena data yang mereka punya dan dipergunakan untuk menyamankan usernya mendapatkan apa yang mereka mau dengan waktu yang sangat cepat, sehingga mereka bisa menggunakan waktu yang lain untuk melakukan hal-hal yang lain yang jauh lebih produktif. Oke, artinya sekarang memang organisasi yang bergerak di bidang data itulah justru yang lagi maju gitu ya Pak ya? Benar sekali. Dan banyak orang merasakan kayak kita bisa melihat sendiri dari nilai evaluasi perusahaan-perusahaan itu. Google mendapatkan keuntungan dari ads, dan ads itu mengapa orang rela bayar mahal untuk ads, karena iklan yang Google kasih sangat personalized karena AI dan data yang ada. Sama juga dengan Facebook, sama juga dengan Apple yang punya iOS-nya, sama juga dengan Microsoft yang punya Windows dan lain-lain, sama juga dengan Amazon yang sangat personalized dalam produk e-commerce
dan juga cloud computingnya. Jadi semuanya bersumber dengan sama, yaitu data.